Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fraditya Erlangga Bayangkara dengan NIM 23320111036. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil kerja saya eh, tentang alur sidang perdata untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diampu oleh Ibu Temi. Nah, dari itu izinkan dengan sedikitnya pengetahuan saya tentang materi yang akan saya bahas ini, izinkan saya mempresentasikannya. Alur sidang perdata, administrasi dan sidang perdata. Nah, dari yang saya ambil ini ada beberapa rangkaian atau mekanisme dalam sidang perdata. Yang pertama, ada pendaftaran perkara. Nah, lalu yang kedua, ada pemanggilan para pihak. Ketiga, ada sidang pertama, lalu mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, deplik tergugat, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis, lalu yang terakhir ada putusan. Nah, kita awali dengan administrasi di sidang perdata, yaitu pendaftaran perkara merupakan termasuk ke dalam administrasi. Nah, dalam pendaftaran perkara ini dapat dilakukan secara manual ataupun elektronik. Nah, bila mana ingin melakukan pendaftaran secara elektronik, bisa diakses di laman e-court yang dirilis oleh Majelis Hakim pada tahun 2018 lalu. Nah, dan dengan adanya web electronical court ini memungkinkan para pihak tuh bisa melakukan pendaftaran perkara di mana saja tanpa harus datang langsung ke PTSP pengadilan. Lalu dalam pendaftaran perkara ini, setelah perkara tersebut disubmit, lalu didaftarkan dan kemudian dibayar menjadi biaya perkaranya, lalu telah ada registrasi nomor perkara, maka selanjutnya adalah ketua pengadilan menetapkan majelis hakim. Lalu majelis hakim menetapkan hari sidang, kemudian panitera pengadilan menunjuk panitera sidang dan jurusita yang akan melakukan pemanggilan. Nah, setelah semua proses itu dilakukan, maka masuklah ke dalam rangkaian yang kedua, yaitu pemanggilan para pihak. Nah, jurusita kemudian melakukan pemanggilan para pihak. Nah, baik pendaftaran perkara maupun pemanggilan para pihak ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu konvensional atau sering kita sebut manual dan elektronik. Kalau konvensional itu menyuruh kita melakukan pemanggilan langsung ke tempat tinggal atau domisili dari para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Jika perkara tersebut tidak terdaftar secara elektronik. Nah, akan tetapi jika perkara didaftar secara elektronik, maka pemanggilan terhadap penggugat ataupun tergugat dilakukan melalui domisili elektronik yang telah dimasukkan ke dalam web ataupun aplikasinya gitu. Nah, biasanya tuh email yang terdaftar, kemudian untuk tergugat masih melakukan panggilan secara manual, namun saat ini dengan ketentuan terbaru, ya dengan ketentuan terbaru mengenai pengadilan elektronik, maka pemanggilan untuk tergugat dilakukan melalui pos atau pos elektronik sesuai dengan alamat yang dimasukkan oleh pihak penggugat di dalam gugatannya. Nah, setelah pemanggilan para pihak, kita masuk ke dalam rangkaian yang ketiga, yaitu sidang pertama. Nah, kita asumsikan saja bahwasannya sidang pertama ini dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Nah, jika pada sidang
penggugat hadir, maka majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi. Pengecualiannya adalah perkara-perkara yang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dikecualikan dari kewajiban melaksanakan mediasi tersebut. Misalnya, perkara kepailitan, perkara tata usaha, kalau di pengadilan agama misalnya perkara pembatalan perkawinan. Jadi terhadap perkara-perkara tersebut tidak diwajibkan untuk melaksanakan mediasi khusus di pengadilan agama. Jika per hari itu adalah perkara perceraian, maka hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak. Jika tidak berhasil, hakim kemudian memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi. Setelah itu, maka sidang ditunda untuk pelaksanaan mediasi. Nah, dalam mediasi ini dilakukan di hadapan mediator. Nah, mediator ini bisa dipilih oleh para pihak atau ditentukan oleh majelis hakim gitu. Jadi setelah mediasi ini akan dipertemukan dengan mediator. Nah, jadi mediator ini bisa diajukan oleh para pihak tergugat ataupun penggugat, ataupun ditentukan atau diusulkan oleh majelis hakim gitu. Nah, mediator dalam pembacaan, lalu dalam pembacaan gugatan. Dalam pembacaan gugatan ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, yang kemudian penggugat mengajukan perubahan gugatan, atau penggugat menyatakan mencabut gugatannya. Nah, jadi ada 3 kemungkinan dalam pembacaan gugatan gitu ya. Yang pertama, penggugat tetap pada gugatannya, atau penggugat mengajukan perubahan pada gugatannya, atau mungkin yang ketiga, penggugat membatalkan gugatannya atau mencabut gugatannya. Nah, setelah ada pembacaan gugatan, maka ada jawaban dari tergugat. Nah, jawaban tergugat ini bisa disampaikan secara lisan maupun tulisan. Sebagai tulisan dan dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis gitu. Lalu ketika menjawab, ada beberapa kemungkinan tergugat, yaitu mengakui, membantah, atau mengajukan eksepsi, atau mengajukan gugatan balik. Mengajukan balik itu sering kita sebut tuh rekonvensi. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam jawaban terbuka, ataupun bisa jadi juga tergugat menyatakan saya tidak akan mengajukan jawaban. Bisa jadi seperti itu, tapi ini jarang terjadi gitu. Nah, namun kemungkinan itu ada. Nah, mengakui seluruhnya, Anda mengakui sebagian, membantah. Ada yang membantah seluruhnya, dan ada yang membantah sebagian eksepsi terkait dengan kewenangan mengadili, dan eksepsi terkait dengan dan eksepsi di luar kewenangan mengadili gitu. Kemudian ada gugatan balik atau konvensi yang berkaitan dengan hak-hak tergugat yang ingin disampaikan atau dikemukakan di depan sidang pengadilan. Kemudian setelah jawaban tersebut ada, lalu kita masuk ke dalam tahapan replik penggugat. Nah, replik ini tanggapan balik penggugat terhadap jawaban tergugat. Jadi sebenarnya replik itu kayak sanggahan balik atau bantahan balik dari penggugat terhadap jawaban-jawaban dari tergugat gitu.
Nah, eh, adanya gugatan, enggak, bukan. Hmm, nah, replik penggugat ini, tanggapan baik penggugat terhadap jawaban balik penggugat terhadap jawaban tergugat, kemudian terhadap si itu lupa anjir. Nah, ya setelah replik adanya deplik tergugat, yaitu uh, tergugat berhak mengajukan terhadap deplik atau tanggapan-tanggapan terhadap atau tanggapan terhadap penggugat. Proses ini jawaban replik dan duplik adalah hak dari para pihak yang boleh digunakan dan boleh tidak digunakan. Setelah itu, sidang berikutnya adalah sidang pembuktian. Nah, setelah replik dan deplik terjadi, lalu adanya sidang pembuktian di mana ya, pada dasarnya kedua belah pihak diberi kesempatan yang sama-sama untuk mengajukan bukti-bukti penggugat, mengajukan bukti yang mengajukan bukti-bukti gitu. Nah, lalu penggugat mengajukan bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, sementara tergugat diberi hak untuk mengajukan bukti-bukti sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan yang telah disampaikan oleh tergugat dalam proses jawab dalam proses jawab tadi. Lalu apa saja alat-alat bukti dan bagaimana pembuktian itu dilakukan. Nah, setelah adanya sidang pembuktian, maka kita akan masuk ke dalam sidang kesimpulan. Nah, pembacaan kesimpulan ini dilakukan oleh penggugat dan tergugat baik secara tertulis maupun lisan. Nah, jadi boleh milih gitu. Dalam sidang kesimpulan ini dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Nah, kesimpulan ini pada pokoknya berisi tentang tanggapan masing-masing pihak terhadap proses persidangan yang telah dilalui. Dalil-dalil di mana yang menurut mereka terbukti, dalil-dalil mana yang menurut mereka tidak terbukti. Lalu apa saja yang mereka harapkan dari putusan majelis hakim. Nah, kemudian selanjutnya ada musyawarah. Nah, majelis musyawarah ini adalah proses di mana majelis hakim menilai seluruh dalil, alat bukti, serta peristiwa yang terjadi di persidangan untuk memutuskan apakah gugatan penggugat terbukti atau tidak, apakah terbukti sebagian dan sebagian lainnya tidak terbukti. Apakah ini merupakan kewenangan pengadilan dan hal-hal lain terkait memutuskan perkara musyawarah. Nah, musyawarah majelis ini dilaksanakan secara rahasia oleh majelis hakim. Tidak boleh siapapun ikut atau mengetahui proses musyawarah majelis tersebut kecuali atas izin hakim. Misalnya ketika hakim ingin melibatkan panitera pengganti untuk mencatat hal-hal yang terjadi dalam musyawarah majelis itu, diperkenankan sepanjang majelis hakim memberi izin terkait dengan itu. Lalu berikutnya setelah musyawarah majelis, maka majelis hakim membacakan putusan-putusan. Nah, putusan ini adalah hasil akhir dari proses persidangan. Nah, putusan ini bisa berupa putusan positif maupun putusan negatif. Putusan positif adalah putusan yang mengadili pokok perkara yang telah mengadili bahwa perkara yang memutus bahwa perkara baik itu mengabulkan ataupun menolak mengabulkan sebagian dan menolak sebagian lainnya. Sementara putusan negatif adalah putusan menyatakan gugatan tidak diterima karena adanya cacat formil dalam gugatan penggugat gitu. Atau putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang
Nah, mungkin sedikit banyaknya itu saja mekanisme atau alur persidangan sidang perdata yang saya pelajari sampai saat ini. Semoga nanti saya bisa menambah lebih banyak pengetahuan tentang alur persidangan di sidang perdata gitu. Eh, eh, Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurang. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang tidak dipahami. Boleh nanti kita diskusi lagi. Nah, segitu. Mungkin hanya sekian dari saya. Untuk kelebihan dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.